Saya Yulia Lewan saat ini sedang membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah studi tematis teologi historis dengan dosen pengampu Mner Dr. Marde Mamikere. Saya mengambil judul tentang Reformasi Protestan dan kontribusi Martin Luther. Teman-teman, dalam sejarah kekristenan, Reformasi Protestan merupakan salah satu peristiwa yang membawa perubahan besar terhadap kehidupan gereja. Reformasi tidak hanya mempengaruhi pemahaman teologi, tetapi juga berdampak pada bidang pendidikan, politik, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat Eropa pada abad yang ke-16. Teman-teman, gerakan ini lahir sebagai respon terhadap berbagai praktik gerejawi yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Alkitab dan tradisi gereja mula-mula. Salah satu tokoh utama di dalam gerakan reformasi ini adalah Martin Luther. Tentu teman-teman sudah kenal ya, ia dikenal sebagai seorang biarawan, teolog, dan pengajar Alkitab yang berani mengkritik praktik penjualan indulgensi yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma pada zamannya. Kritik tersebut mencapai puncaknya ketika Luther mempublikasikan 95 dalil pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 di Wittenberg, Jerman. Peristiwa ini kemudian menjadi titik awal lahirnya Reformasi Protestan. Reformasi yang dipelopori Luther tidak sekadar menolak praktik-praktik tertentu dalam gereja, tetapi juga menawarkan pembaruan teologis yang berpusat pada otoritas kitab suci, keselamatan oleh iman, dan anugerah Allah. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar bagi perkembangan gereja-gereja Protestan di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Dalam konteks teologi historis, pembahasan mengenai reformasi Protestan penting dilakukan karena membantu memahami bagaimana doktrin-doktrin Kristen berkembang dalam perjalanan sejarah gereja. Selain itu, kajian terhadap pemikiran Martin Luther dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembaruan gereja yang tetap berlandaskan pada firman Tuhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini kita bisa lihat. Yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya reformasi Protestan. Yang kedua, apa kontribusi teologis Martin Luther bagi perkembangan kekristenan. Dan yang ketiga, bagaimana relevansi pemikiran Martin Luther bagi gereja masa kini. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menjelaskan latar belakang reformasi Protestan, untuk menganalisis kontribusi Martin Luther dalam perkembangan teologi Kristen, serta mengkaji relevansi pemikirannya bagi kehidupan gereja pada masa sekarang. Teman-teman, kita bisa melihat latar belakang historis reformasi Protestan ini. Menjelang pada abad yang ke-16, Gereja Katolik Roma berada pada posisi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Eropa. Gereja memiliki pengaruh bukan hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang politik dan ekonomi. Namun, di tengah kekuasaan tersebut, muncul berbagai kritik terhadap kehidupan gereja yang dinilai semakin jauh dari semangat Injil. Salah satu persoalan yang banyak mendapat sorotan adalah praktik penjualan indulgensi. Surat indulgensi dipromosikan sebagai sarana untuk mengurangi hukuman akibat dosa. Praktik ini menuai kritik karena dianggap memberikan kesan bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui transaksi tertentu dan bukan melalui iman kepada Kristus. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg turut membuka jalan bagi penyebaran gagasan-gagasan baru. Masyarakat mulai memiliki akses yang lebih luas terhadap literatur dan pemikiran keagamaan. Situasi ini menjadi lahan yang subur bagi lahirnya gerakan pembaruan gereja. Martin Luther yang pada saat itu mengajar teologi di Universitas Wittenberg mengalami pergumulan pribadi mengenai keselamatan.
Dalam studinya terhadap surat Roma, ia menemukan bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatan baik, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi dasar utama pemikiran teologinya. Dan dengan latar belakang yang tersebut, kita pun juga bisa melihat kontribusi Martin Luther terhadap reformasi Protestan. Kontribusi terbesar Martin Luther, kita bisa lihat di sini, terletak pada upayanya mengembalikan gereja kepada otoritas kitab suci. Menurut Luther, Alkitab merupakan sumber utama kebenaran iman dan harus bisa menjadi standar bagi setiap ajaran gereja. Prinsip ini dikenal dengan istilah sola scriptura atau hanya kitab suci. Selain itu, Luther juga menegaskan bahwa keselamatan merupakan anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Kristus. Pemikiran ini dikenal sebagai sola fide dan sola gratia. Melalui ajaran tersebut, Luther menolak pandangan yang menempatkan usaha manusia sebagai dasar keselamatan. Kontribusi yang lain kita bisa lihat teman-teman, yang sangat penting adalah penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Langkah ini memungkinkan masyarakat awam membaca dan memahami firman Tuhan secara langsung tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penafsiran para rohaniawan. Menurut Berkhof, tindakan Luther ini tersebut memberikan dampak besar bagi perkembangan pendidikan dan literasi masyarakat Eropa. Selain pembaruan teologi, reformasi juga mendorong perubahan sosial yang luas. Dan kita bisa lihat juga pada jurnal dari Nermarde, di mana di sini menjelaskan bahwa reformasi gereja pada hakikatnya merupakan usaha mengembalikan kehidupan umat kepada pusat iman Kristen yang sejati, yaitu Kristus dan firman-Nya. Dan teman-teman, berikut mari kita lihat juga dalam pembahasan analisis teologis. Jika ditinjau dari perspektif teologis historis, reformasi Protestan ini menunjukkan bahwa perkembangan doktrin gereja tidak terjadi dalam ruang yang kosong. Setiap perkembangan teologi selalu dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan kehidupan gereja pada zamannya. Kita bisa melihat di sini bagaimana Martin Luther ia memberikan kontribusi yang besar karena ia berhasil mengingatkan gereja mengenai pentingnya otoritas Alkitab dan keselamatan oleh anugerah Allah. Namun demikian, reformasi juga menghasilkan berbagai denominasi gereja yang berkembang kemudian. Oleh karena itu, reformasi harus dipahami bukan semata-mata sebagai gerakan perpecahan, melainkan sebagai upaya pembaruan iman dan kehidupan gereja. Bagi gereja masa kini, semangat reformasi tetap relevan. Gereja dipanggil untuk terus melakukan evaluasi terhadap ajaran dan praktik pelayanannya, agar tetap setia kepada firman Tuhan serta mampu menjawab tantangan zaman secara bertanggung jawab. Dan teman-teman, kita bisa lihat kesimpulannya. Mari kita lihat kesimpulan dari pembahasan ini. Reformasi Protestan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah gereja yang membawa dampak besar bagi perkembangan kekristenan. Martin Luther menjadi tokoh sentral dalam gerakan ini. Melalui kritiknya terhadap praktik gereja yang dianggap menyimpang dan melalui pemikiran teologisnya yang menekankan otoritas kitab suci, keselamatan oleh iman, dan anugerah Allah. Melalui kajian teologis historis, dapat dipahami bahwa reformasi Protestan bukan hanya peristiwa masa lalu, melainkan warisan teologis yang masih memiliki relevansi bagi kehidupan gereja pada masa kini. Gereja dipanggil untuk terus memperbarui diri berdasarkan firman Tuhan dan tetap berpusat pada Kristus sebagai dasar iman Kristen. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa menunjang tugas tanggung jawab kita dan studi kita di dalam akademis. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Teman-teman, setelah memahami bagaimana reformasi Protestan dimulai, pembahasan berikutnya akan berfokus pada inti pemikiran teologi dari Martin Luther. Reformasi bukan hanya merupakan gerakan kritik terhadap penyimpangan gereja, tetapi juga sebuah usaha untuk mengembalikan kehidupan gereja kepada dasar yang dianggap paling penting, yaitu firman Allah. Oleh karena itu,
Seluruh pemikiran Luther selalu berpusat pada Alkitab dan karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Pemikiran Luther kemudian dirumuskan dalam 5 prinsip utama yang dikenal sebagai 5 sola reformasi. Kelima prinsip ini hingga sekarang masih menjadi fondasi bagi banyak gereja Protestan di seluruh dunia. Yang pertama adalah sola scriptura, hanya kitab suci. Prinsip pertama yang paling mendasar sola scriptura ini yang berarti bahwa kitab suci merupakan otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya dan gereja. Menurut Luther, selama berabad-abad, gereja terlalu menempatkan tradisi, keputusan paus, dan konsili sebagai sumber utama ajaran. Padahal semua ajaran gereja harus diuji berdasarkan Alkitab. Dengan demikian, Alkitab bukan sekedar salah satu sumber teologi, melainkan standar tertinggi untuk menilai semua doktrin dan praktik gereja. Pandangan ini membawa perubahan besar dalam kehidupan gereja. Luther mendorong agar Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga setiap orang memiliki kesempatan membaca firman Tuhan secara berlangsung. Sehingga langkah tersebut menjadi awal berkembangnya tradisi pembacaan Alkitab secara pribadi dan meningkatkan kesadaran umat terhadap pentingnya pendidikan serta literasi. Bagi Luther, gereja yang sehat adalah gereja yang selalu kembali kepada firman Tuhan, bukan gereja yang mempertahankan tradisi hanya karena telah berlangsung lama. Yang kedua, orang bisa melihat prinsip yang kedua adalah sola fide, yaitu bahwa manusia dibenarkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Inilah penemuan teologis yang lahir dari pergumulan pribadi Luther ketika ia mempelajari surat Roma. Ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh keselamatan melalui usaha manusia, sebab semua orang telah berdosa. Keselamatan merupakan anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Kristus. Perbuatan baik memang penting sebagai buah dari iman, tetapi bukan dasar keselamatan. Pandangan ini bertentangan dengan anggapan pada masa itu bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui berbagai praktik keagamaan, pembayaran indulgensi, maupun jasa-jasa rohani lainnya. Melalui sola fide, Luther ingin mengembalikan perhatian gereja kepada karya penebusan Kristus sebagai satu-satunya dasar pembenaran manusia di hadapan Allah. Dan kita bisa melihat prinsip yang ketiga, yaitu sola gratia, yaitu bahwa keselamatan sepenuhnya merupakan pemberian Allah. Di sini Luther menegaskan bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak memiliki kemampuan menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, keselamatan hanya mungkin terjadi karena kasih karunia Allah. Anugerah bukanlah hadiah yang diberikan orang kepada orang yang layak, melainkan kasih Allah yang diberikan kepada manusia berdosa. Pemahaman ini memberikan penghiburan bagi orang percaya karena keselamatan tidak bergantung pada kemampuan manusia mempertahankan kesalehannya, melainkan pada kesetiaan Allah sendiri. Prinsip berikutnya, yang keempat, adalah solus Christus. Menurut Luther, Yesus Kristus merupakan satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, sehingga tidak ada tokoh gereja, orang kudus, maupun pemimpin rohani yang dapat menggantikan peranan Kristus. Pandangan ini didasarkan pada kesaksian Alkitab, khususnya dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima yang menyatakan bahwa hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Karena itu, pusat pemberitaan gereja harus selalu mengarah kepada Kristus, bukan kepada manusia atau lembaga gereja. Dan yang kelima, prinsip yang terakhir adalah soli deo gloria, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan orang percaya, termasuk keselamatan, pelayanan, maupun keberhasilan manusia, harus memuliakan Allah. Bagi Luther, gereja tidak boleh mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Semua keberhasilan pelayanan harus bisa mengarahkan perhatian kepada Allah sebagai sumber segala anugerah. Prinsip ini kemudian menjadi dasar spiritualitas Protestan yang menempatkan kemuliaan Allah sebagai tujuan utama kehidupan.